Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Wahid Ramadan dari jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2018. Pada kesempatan KKN TK Swadharma 2021 ini saya bergabung di kelompok 223, dan pada kesempatan ini saya melakukan kerja sosial di Kabupaten Sragen. Nah, untuk lebih tepatnya itu di Dusun Jengglong, RT 22 RW 7 Kelurahan Daungan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Nah, pada video ini akan saya informasikan kepada teman-teman semua laporan kegiatan saya yang telah dilakukan selama 1 bulan ini. KKN merupakan momen yang biasanya sangat dinanti-nanti oleh para mahasiswa di seluruh penjuru Indonesia. Karena melalui kegiatan ini, para mahasiswa dapat secara langsung melakukan kegiatan, terjun secara langsung, berinteraksi dengan masyarakat, baik melalui kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, tahun ini, kurang lebih 1 tahun terakhir ini, dunia sedang dilanda oleh wabah virus COVID-19. Virus ini juga melanda di Indonesia khususnya, dan sampai pada saat ini pun virus ini belum mereda, bahkan justru malah meningkat. Setiap harinya pasti ada masyarakat yang terjangkit, sehingga para pemerintah pun membuat kebijakan, salah satunya pembelajaran secara daring atau secara online. Nah, dengan hal ini maka IAIN Surakarta menerapkan sistem baru pada KKN tahun 2021 ini, di mana mengangkat nama KKN T atau Transformatif Kerso Dharma, yaitu kerja sosial daring dari rumah, dengan mengambil tema penguatan ketahanan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 berbasis kearifan lokal dan moderasi beragama. Nah, berdasarkan tema tersebut, maka KKN tahun ini berfokus pada ikhtiar atau usaha bagaimana meningkatkan ketahanan para masyarakat pada masa COVID-19 ini, sehingga masyarakat mampu untuk menanggulangi dampak yang diakibatkan dari pandemi COVID-19 ini, baik dari segi ekonomi, segi pendidikan, dan terutama segi kesehatan. Pada KKN kali ini, saya melakukan kerja sosial di Dusun Jengglong, lebih tepatnya di RT 22 RW 7 yang bertempat di Kelurahan Daungan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Dusun ini terletak diapit oleh persawahan yang sangat-sangat luas, yang mana dari persawahan inilah dijadikan sebagai tempat untuk mata pencarian warga setempat.
Dusun Jengglong ini sendiri mayoritas warganya adalah bekerja atau berprofesi sebagai seorang petani, yang mana menggantungkan hidupnya melalui bercocok tanam. Dan hampir persentase 70% warga Dusun Jengglong itu terutama di RT 22 itu yang berprofesi sebagai seorang petani. Kemudian disusul oleh wira swasta dengan 28% persentase dan juga seorang guru dengan persentase 2%. Nah, dari persentase ini maka bisa terlihat jelas bahwa mayoritas warga sangat menggantungkan hidupnya melalui persawahan. Kemudian di Dusun Jengglong sendiri ini jumlah penduduknya dari klasifikasi anak-anak sekitar 54, kemudian dewasa 37, orang tua 56. Nah, dari persentase ini terlihat bahwa jumlah penduduk warga di Dusun Jengglong terutama di RT 22 itu mayoritas adalah orang tua, yang kemudian disusul oleh anak-anak dan terakhir orang dewasa. Jengglong merupakan suatu dusun atau perkampungan yang diapit oleh persawahan yang sangat-sangat luas. Sehingga tidak salah jika mayoritas warganya menggantungkan hidupnya berprofesi sebagai seorang petani. Dengan persentase hampir 70% warga Dusun Jengglong terutama di RT 22 berprofesi sebagai seorang petani. Dan dari persawahan tersebut, para warga biasanya lebih sering untuk menanam tanaman padi dibandingkan dengan tanaman lainnya, baik seperti jagung, kacang, kentang, maupun tanaman-tanaman lainnya. Dalam 1 tahun, para petani biasanya dapat memanen sebanyak 3 kali jika pertumbuhan padinya bagus. Hambatan dialami oleh para petani untuk memanen dengan hasil yang bagus adalah hama tikus dan curah hujan yang sangat tinggi. Hama tikus akhir-akhir ini membuat tanaman padi banyak yang rusak. Curah hujan pun juga yang tinggi membuat tanaman banyak rusak, sehingga menghambat para petani untuk mendapatkan hasil yang bagus dari panennya. Kemudian jika tanaman padi bagus pertumbuhannya sampai panen tiba, biasanya para warga dapat memanen sekali panen mendapatkan 22 karung lebih. KKN 2021 pelaksananya sangatlah berbeda dibandingkan dengan KKN pada umumnya, khususnya di AIN Surakarta yang mana menerapkan model KKN Kersodharma, yaitu kerja sosial daring dari rumah, yang maksudnya para mahasiswa melakukan kegiatan KKN di wilayah tempat tinggal masing-masing. Hal ini dilakukan karena masih bertepatan dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada khususnya. Karena bertepatan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka pelaksana kegiatan-kegiatan KKN pun harus memperhatikan protokol kesehatan yang ada, khususnya untuk tidak menimbulkan kerumunan dan agar menjaga jarak. Dan oleh sebab itu, maka selama KKN ini saya melakukan beberapa proker yang sesuai dengan protokol kesehatan. Program kerja yang pertama yaitu membagikan masker. Masker merupakan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO, yang mana dapat melindungi diri dan juga orang-orang sekitar dari penyebaran virus COVID-19. Pemakaian masker dilakukan ketika para masyarakat atau warga sedang melakukan kegiatan di luar rumah, ya, untuk menjaga diri dari penyebaran virus COVID-19. Akan tetapi kesadaran warga akan memakai masker ini sangatlah kurang,
dimana ketika berada di luar, beraktivitas di luar, para warga masih belum memakai masker, masih belum tertib memakai masker. Oleh sebab itu, maka di sini saya mengedukasi para warga agar beraktivitas di luar untuk memakai masker dengan cara program kerja membagikan masker. Harapannya dengan program kerja ini, para warga kedepannya bisa lebih tertib untuk memakai masker agar melindungi diri dan juga orang sekitar dari penyebaran virus COVID-19. Program kerja yang kedua yaitu penyediaan tempat cuci tangan. Mencuci tangan merupakan juga protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO, yang mana dapat melindungi seseorang dan juga orang-orang sekitar dari tersebarnya virus COVID-19. Akan tetapi, kesadaran warga terkait mencuci tangan juga masih sangatlah kurang di tempat wilayah KKN dilakukan, di mana di setiap depan rumah warga masih belum ada tempat cuci tangan. Hanya beberapa rumah warga saja yang menyediakan tempat cuci tangan. Oleh sebab itu, saya di sini bersama kelompok inti masyarakat berusaha untuk mengedukasi para masyarakat agar menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah mereka dengan cara program kerja penyediaan tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan ini ditempatkan di wilayah strategis seperti pos, kamling, seperti di masjid dan juga tempat umum lainnya. Harapannya dengan contoh penyediaan tempat cuci tangan ini, para warga juga bisa mengikutinya dengan menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah mereka, sehingga ketika sedang beraktivitas di luar dan ingin masuk ke rumah, para warga lebih dahulu mencuci tangan agar melindungi diri dan juga keluarga dari tersebarnya virus COVID-19. Program kerja yang ketiga yaitu edukasi pembuatan konektor masker. Akhir-akhir ini masker mulai muncul beragam modelnya, yang mana awalnya masker medis, kemudian menjadi masker kain dan lain sebagainya. Dan akhir-akhir ini muncul juga model konektor masker. Konektor masker biasanya digunakan oleh para wanita berhijab agar lebih memudahkan untuk memakai masker. Melihat peluang yang ada, maka di sini saya bersama kelompok inti masyarakat berusaha menyediakan tempat bagi warga untuk belajar bagaimana cara membuat konektor masker. Target dari program kerja ini adalah para pemuda-pemudi yang ada di Dusun Jenglong, terutama RT 22. Harapannya output dari pelaksanaan program kerja ini adalah para pemuda-pemudi dapat membuat konektor masker sendiri sehingga bisa digunakan sendiri dan juga nantinya bisa dijual sehingga bisa memperoleh penghasilan atau pendapatan yang bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Program kerja yang keempat yaitu edukasi protokol kesehatan 5M. Protokol kesehatan 5M diantaranya yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Edukasi protokol kesehatan 5M ini saya lakukan dengan cara menempelkan poster di sudut-sudut desa yang sekiranya dilalui oleh para warga, sehingga ketika para warga melintas dapat melihat poster tersebut dan mengingatkan para warga terkait protokol kesehatan 5M. Program kerja yang kelima yaitu penempelan poster dakwah. Seperti tema KKN Teker Dharma pada tahun 2021 ini, di mana adanya moderasi beragama, maka di sini saya merancang program kerja yaitu penempelan poster dakwah. Poster dakwah di sini dimaksudkan untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, baik itu mengingatkan tentang sholat, tentang zikir, tentang sedekah, tentang baca Al-Quran dan lain sebagainya. Di sini saya konsep dengan penempelan poster dakwah. Poster-poster di sini saya tempelkan di sudut-sudut desa yang mana biasanya dilalui oleh para warga melintas, sehingga ketika warga melintas dapat membaca poster dakwah tersebut dan mengingatkan para warga mengenai pesan-pesan kebaikan.
I'm out of my head, out of my mind, oh why? If you let